Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jingga Syilfa Khairunisa. Saya dari kelas Agribisnis B. Pada kali ini, saya akan menjelaskan acara kedua praktikum anatomi unggas. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait bagian eksterior dan pelindung pada ternak unggas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian organ ekskresi, reproduksi, pencernaan, dan respirasi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan penyakit yang sering menyerang pada ternak unggas beserta pencegahannya. Penjelasan pertama, saya akan menjelaskan organ eksterior pada ayam. Ayam tampak dari luar terdiri dari bagian kepala, leher, yang terdapat paruh, cengger, cuping, dan pial. Sementara tubuh bagian depan terdapat dada dan sayap. Di bagian belakang terletak punggung, perut, ekor, paha, betis, dan cakar. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan organ pelindung tubuh. Kulit dan bulu berfungsi secara bersamaan membentuk organ pelindung tubuh yang berfungsi melindungi tubuh dari pengaruh luar yang buruk.
Coba kita bedah bagian organ pencernaan yang kita dapatkan pada unggas ayam, yaitu seperti pada gambar ini. Nah, jadi di unggas ayam ini terdapat organ yang namanya esofagus, yang dimana ketika ayam sedang memakan pakannya, maka akan masuk ke dalam esofagus yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dari mulut ke lambung. Lalu dari esofagus maka akan masuk ke dalam pembolok, yang dimana ini akan menjadi penyimpan makanan sementara sebelum masuk ke proventriculus. Di dalam proventriculus merupakan kelenjar yang berfungsi mencerna makanan secara enzimatis. Lalu setelah dari proventriculus akan masuk ke ventriculus atau yang kita bisa sebut sebagai ampela. Fungsi utama dari ventriculus itu adalah menggiling. Nah, dari ventriculus lalu akan masuk ke dalam usus halus. Usus halus bisa dilihat sepanjang itu yang fungsinya untuk tempat berlangsungnya pencernaan dan absorpsi produk pencernaan. Akan terjadi banyak penyerapan. Lalu ada percabangan usus yang dibagi menjadi dua, dinamakan sebagai sekum. Sekum berfungsi untuk membantu pencernaan bahan makanan yang mengandung serat dengan bantuan mikroorganisme. Sekum lalu akan masuk ke usus besar, lalu masuk ke lubang kloaka. Di sini terdapat organ respirasi. Organ respirasi eksternal berlangsung hubungan dengan lingkungan luar, salah satunya hidung yang berfungsi sebagai keluar masuknya oksigen dan karbon dioksida dari dalam tubuh ayam maupun luar lingkungan. Dari hidung akan masuk ke dalam laring. Di situ akan ada katup yang akan membuka dan menutup ketika ayam bernafas. Lalu akan lanjut ke trakea. Trakea bentuknya seperti tabung. Lalu akan masuk ke dalam bronkus. Di bronkus ada percabangan yang memisahkan paru kanan dan kiri. Bronkus merupakan penyaringan terakhir supaya udara masuk ke dalam paru-paru sudah bersih. Dari bronkus ada banyak sekali percabangan merah yang disebut dengan bronkiolus, dan bronkiolus akan menuju alveolus. Bronkus terdapat dua paru, paru kanan dan paru kiri. Paru kanan terdapat 3 gelambir, paru kiri ada 2 gelambir. Dari paru-paru ini fungsinya untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida terutama dalam alveolus. Nah, selanjutnya ini ada organ reproduksi. Yang saya gunakan adalah ayam betina. Di organ reproduksi ini terdapat ovarium. Ovarium merupakan organ reproduksi yang berfungsi sebagai penghasil folikel. Bisa dilihat di situ ayamnya sedang bertelur karena ayam ini sudah berusia yang cukup berumur. Lalu ada organ oviduk. Oviduk dibagi menjadi 3, ada infundibulum, magnum, dan isthmus. Lalu ada uterus. Dari uterus akan lanjut ke dalam vagina. Dari vagina akan mengeluarkan telur dari kloaka. Selanjutnya organ ekskresi. Di sini ada ginjal yang melekat pada tubuh ayam yang sepasang kanan dan kiri, dan ada ureter. Jadi urin yang telah dibentuk perlu dilanjutkan melalui ureter. Karena ayam tidak melalui kantong urin, maka urin akan langsung menuju ke kloaka, tapi di bagian urodeumnya. Pada kali ini saya akan menjelaskan penyakit yang menyerang hewan ternak unggas. Yang pertama ada penyakit viral yang disebabkan oleh virus. Yang kedua, penyakit bakteri yang disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga, penyakit mikal yang disebabkan oleh jamur. Yang keempat, penyakit parasit yang disebabkan oleh parasit. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penyakit ND atau Newcastle disease. Penyakit ini disebabkan oleh paramyxovirus yang menyerang pada organ pencernaan, pernafasan, dan syaraf. Penyakit ini dapat meningkatkan nilai mortalitas pada suatu peternakan. Gejala yang dialami yaitu seperti pembengkakan pada kelopak mata, perdarahan pada sekatosil, dan bintik merah pada proventriculus. Pencegahan yang harus dilakukan yaitu dengan memberikan vaksin NDD pada umur 0 hingga 1 minggu. Lalu diimbangi dengan adanya security dan sanitasi dengan baik. Lalu yang kedua yaitu penyakit IBD atau tumor.
Penyakit ini disebabkan oleh virus. Gejalanya dengan ayam lemas, sayap gantung, dan ayamnya diare. Cara pencegahannya dengan memberikan vaksin multivitamin dan antibiotik. Lalu yang ketiga, ada penyakit AI atau yang disebut dengan avian influenza. Penyakit ini disebabkan oleh influenza tipe A. Gejala yang disebabkan yaitu seperti jengger dan pil berwarna ungu, ayamnya ngorok. Nah, pencegahan yang harus dilakukan yaitu dengan memberikan vitamin dan antibiotik. Lalu yang keempat yaitu ada penyakit CRD atau yang disebut dengan chronic respiratory disease. Penyakit ini menyerang pada organ pernafasan yang disebabkan oleh meningkatnya kadar amonia. Gejala yang dialami yaitu infeksi pada kelopak mata dan trakea, lalu keluarnya lendir pada hidung dan mata. Hal yang harus dilakukan yaitu dengan memanajemen litere dan sirkulasi yang baik pula. Sekian pemaparan acara praktikum kedua terkait anatomi unggas dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.